Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fazilah. Bisa Ananda memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Fazilah atau Ibu Nur. Baik Ananda semuanya, Ibu salah satu mahasiswa PPL Daring 2020 dari UIN Suskariau. Dan alhamdulillahnya Ibu bisa ber-PPL di MTS Al-Mujtahadah ini. Dan Ibu diberikan amanah untuk mengajar kelas 7 putra MTS Al-Mujtahadah. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran IPA hari ini, alangkah baiknya kita merenungkan terlebih dahulu apa yang terjadi pada negara kita saat ini. Ananda semuanya pasti tahu kan bahwasanya negara kita saat ini tidak berada di kondisi yang baik-baik saja. Negara kita sedang dilanda dengan corona atau bisa disebut dengan COVID-19. Dengan adanya corona ini semua terkendala. Salah satunya proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Tidak bisa face to face atau secara langsung. Yang ketiga, Ananda semua tidak bisa ikut pengajian di pondok. Dan banyak lagi. Maka dari itu untuk Ananda semuanya, tetaplah jaga kesehatan. Jika Ananda ingin berpergian, harap patuhi protokol yang sudah ada agar diri Anda, keluarga Anda tetap sehat dan aman hingga saat ini dan besok-besoknya juga bisa. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberi kesehatan, kenikmatan jasmani maupun rohani hingga saat ini kita masih bisa menghirup udara. Dan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberikan kesehatan hingga saat ini. Baik Ananda semuanya, sebelum belajar silahkan ketua untuk memimpin doanya untuk siang ini. Anda semuanya, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan tentang kalor dan perpindahannya. Nah, dari pelajaran ini Ananda Ibu harapkan nanti bisa menganalisis dampak kalor pada suatu suhu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mendeskripsikan hubungan antara massa jenis zat dan perubahan suhu terhadap banyaknya kalor yang dibutuhkan. Yang ketiga, Ananda mendeskripsikan perpindahan kalor. Nah, di sini ada yang tahu apa itu kalor atau perubahan kalor itu seperti apa? Nah, jadi suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda tersebut terkandung energi panas. Nah, jadi energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah itu disebut kalor. Nah, sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor ini mempunyai satuan joule atau ditulis dengan huruf J besar. Nah, jadi satuan kalori yang
populer yang sering digunakan dalam bidang gizi itu disebut dengan kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori itu sama dengan 4,8 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Nah, tubuh manusia itu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Nah, mengapa demikian? Jadi zat gizi makanan mengandung energi kimia. Nah, jadi makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia. Nah, yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Nah, jadi sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, saat kita sedang kedinginan, tubuh kita pasti akan menggigil karena kedinginan tersebut. Nah, untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga tubuh tetap terjaga. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Nah, sebaliknya suhu benda akan turun jika kalor itu dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan pasti air tersebut akan dingin dan dia mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungannya. Anda pasti tahu kan kalau kita misalnya ingin meminum tapi air itu sedang panas. Nah, jadi kita diamkan dulu terlebih dahulu. Air itu lama-kelamaan akan dingin. Nah, itu namakan dia akan melepaskan kalor itu atau sebagian kalor itu dilepaskan benda tersebut ke lingkungannya. Baik, Ananda, Ibu ingin bertanya, apakah Anda di sini ada yang mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda? Ada yang tahu? Baik. Faktornya itu ada 3 yang mempengaruhinya. Yang pertama itu massa benda. Nah, semakin besar massa benda tersebut, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Nah, yang kedua, jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis kalor. Yang ketiga, kenaikan suhu benda itu sendiri. Semakin kenaikan suhu benda kalor yang diperlukan, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Jika dirumuskan secara matematis, dapat ditulis kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu adalah massa kali kalor kali kenaikan suhu. Dapat dilambangkan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, jadi perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi perubahan wujud benda. Benda akan berubah wujud jika benda tersebut menerima atau melepaskan kalor. Nah, perubahan wujud yang terjadi jika benda melepas kalor akan terjadi mengembun, membeku, dan menghablur. Perubahan wujud benda jika benda tersebut menerima kalor atau membutuhkan kalor akan menguap, melebur, dan menyublim. Nah, berikut ini ada beberapa penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang sering terkadang kita alami.
Mengapa manusia itu berkeringat? Nah, pastinya Anda semuanya pasti tahu kan, pernah merasalah kalau kita ini berkeringat, entah itu saat olahraga, entah itu dalam kita kepanasan, pasti kita akan mengalami atau mengeluarkan keringat. Nah, mengapa demikian? Karena sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh kita atau tubuh manusia bereaksi untuk menjaga suhu tubuh kita agar optimal. Pada saat manusia beraktivitas, misalnya kita olahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan tadi menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh manusia memberi perintah agar tubuh kita itu berkeringat. Nah, jadi yang biasanya badannya kurang berkeringat tuh carilah keringat atau kerja atau bantu-bantu bersih-bersih rumahnya agar satu hari itu biar kita ada keringat, agar sisa-sisanya di dalam tubuh ini keluar dari keringat tersebut. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Nah, kalor ini diambil dari kulit kita sendiri, kulit manusia, sehingga tubuh manusia yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Timbul pertanyaan lagi, mengapa saat kedinginan kita akan cepat merasa lapar? Ada yang pernah merasakan? Pasti ada. Kalau lagi kehujanan di jalan, apalagi jalan kaki, terus rumahnya jauh, sekolahnya jauh dari rumahnya kan, hujan, pulang kena hujan, pastinya dalam berjalan itu perut kita berbunyi atau kelaparan. Mengapa demikian? Sering kita alami kan? Nah, pada saat kita kedinginan, kita akan menggigil. Maka tubuh kita akan bergerak cepat. Nah, gerak tubuh kita ini memaksa tubuh melakukan metabolisme. Nah, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dan cara ini suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar pada saat kedinginan. Kita akan cepat merasa lapar. Nah, baik, Anda semuanya pasti tahu ya teknologi pendingin sederhana. Apa itu teknologi pendingin sederhana? Pendingin untuk lingkungan. Nah, itu seperti ibaratnya kita semua tahu lah ya, di sebuah gedung besar rata-rata atau sebagian itu ada kolamnya. Nah, ada di kolamnya di depan seperti kayak hotel atau yang jelas bangunan besar pasti depannya ada kolamnya kan. Nah, itu kolam ikan untuk untuk menghiasi bangunan tersebut agar terlihat indah. Kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Nah, selain untuk keindahan, ternyata kolam ini membuat sekitarnya sejuk. Mengapa demikian? Kok bisa sejuk sekitarnya? Nah, pasti timbul juga pertanyaan seperti itu. Jadi, secara alami, air di kolam itu akan menguap. Nah, air di sekitar itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Jadi, pastinya ya, air mau menguap itu pasti memerlukan kalor atau energi panas. Kalor ini diambil dari udara
dari sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan dengan tanpa kolam. Pasti sebagian dari Ananda semuanya pernah merasakan perbedaan di dekat bangunan yang ada kolamnya dan tidak ada kolamnya. Pasti berbeda udaranya kan? Nah, baik, kita masuki yang selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu melalui konveksi. Nah, konveksi ini merupakan perpindahan melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Apa contohnya? Ada yang tahu contohnya itu seperti apa, Ananda? Nah, pastinya Ibu simpulkan secara memberikan pandangan sedikit kepada Ananda semuanya, seperti Ananda pernah melihat orang tua Ananda atau Ananda sendiri sedang menyetrika baju? Nah, pasti pernah kan? Nah, itu merupakan contoh dari konveksi. Kenapa? Saat kita sedang menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain yang kita tersebut. Itu dinamakan itu salah satu contoh dari konveksi atau perpindahan kalor. Nah, jadi benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas itu secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula gitu. Jadi dia nggak sama. Terus bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sebaliknya, jika bahan yang menghantarkan panas dengan buruk itu dinamakan isolator. Nah, yang kedua adalah konveksi. Nah, konveksi ini perpindahan kalor dari satu ke tempat yang lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Ada yang tahu contohnya seperti apa, Ananda? Contohnya itu seperti pastinya sudah kita lakukan setiap hari. Kalau kita ingin membuat kopi. Nah, kalau kita ingin membuat kopi, pastinya kita kan merebus air dulu kan. Nah, saat kita merebus air itu termasuk contoh dari perpindahan kalor. Caranya yaitu konveksi. Nah, pada saat kita merebus air, nah air bagian bawah itu dia mendapatkan kalor. Nah, jadi dari pemanas partikel itu akan memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Nah, dengan cara ini panas dari air bagian bawah tadi berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Apa itu radiasi ya? Pasti sudah tahu lah ya radiasi itu apa. Nah, radiasi itu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, ini sangat jelas sekali kalau radiasi itu contohnya seperti apa. Bahkan kalau tidak ada dia, mungkin kita ini apalah ya hidup di dunia ini kan. Nah, yaitu salah satu contohnya yaitu perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Nah, baik Ananda semuanya, apakah dari materi yang Ibu jelaskan ada yang ingin Anda tanyakan? Nah, berhubungan jam pelajaran Ibu sudah habis, silahkan Anda pelajari lagi materi yang Ibu berikan, dan semoga pelajaran hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir dan yang sudah mendengarkan Ibu menjelaskan materi tersebut. Ibu ucapkan terima kasih kembali dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.